pengen bertanya aja dulu ya Bang ya. Oh, silakan. Oh, jadi untuk aku mau bertanya nih Bang, apa perbedaan di kitab kami juga ada wahyu. Nah, jadi Muhammad katanya Nabi Muhammad mempercayai ajaran dari wahyu. Itu bagaimana itu Bang? Wahyu, Bang. Sejak kapan kalimat wahyu itu ada di kitab Anda, Bang? Ada di wahyu Bang. Memangnya kitab abang tahu nggak kitab abang itu dari mana? Perjanjian lama Bang, wahyu. Baik, perjanjian lama, Baru di perjanjian Al-Quran baru. juga ada wahyu, Bahasa Bang. bahasa awal kitab Anda itu dari mana gitu loh, Bang? Saya boleh tanya dulu. Ya aku kan mau belajar, makanya saya nanya. Iya, baik. Bang, nggak ada kosakata wahyu itu di kitab Anda, nggak ada. Enggak ada ya. Nggak ada. Kalau Anda ke bahasa aslinya Yunani nggak ada wahyu, nggak ada. Tapi Nggak ada terjemahan aja gitu wahyu itu. Ya, Nah, terjemahan jadi- dalam bahasa ini- Indonesianya. Oke, yang kedua. Ini maksudnya Kristen salah sembah maksudnya bagaimana nih Bang? Baik, abang nyembah Yesus betul? Ya, saya Kristen sejak lahir Bang. Baik, Kristen sejak lahir nyembah Yesus, oke? Iya. Nah, sedangkan Yesus menyuruh menyembah siapa? Yesus menyuruh menyembah siapa? Yesus menyembah Bapa Allah di sorga. Itu Menyembah pernyataan Allah. dari orang. Baik. Baik. Lalu kenapa Anda sembah Yesusnya? Itu karena keyakinan saya sendiri Bang. Lah berarti bukan ajaran Yesus Kristen ini. Salah sembah kan Anda? Bilang ya. Alasannya Bang, Makanya saya bilang di judulnya Bang, Kristen Alasannya salah gimana? sembah gimana sih? ada ayatnya, ayatnya Bang. Ada ayatnya Bang, Abang bisa cari di situ. Apa itu? Iya, Ayat maksudku tentang? kenapa Bang bilang mengatakan gitu? Oh, baik. Ya. Iya. Tadi kan saya tanya, Anda nyembah Yesus betul nggak? Ya. Sedangkan Yesus menyuruh menyembah Allah, bukan menyuruh menyembah dirinya. Iya. Anda bisa lihat di Lukas 4 nomor 8. Gini bang, Yesus tidak bisa. Ini bang ya, Kristus salah menyembah. Yesus tidak pernah bilang kalian sebagai umatku. Kan aku datang ke sini katanya. Aku menyelamatkan dosa-dosa manusia ketika aku udah disalibkan atau bagaimanalah kata ceritanya dia. Aku memang nggak ngerti agama bang, ya. Nah, jadi kalau dalam Al-Quran ayat berapa itu bang, dibilang harus mengikuti Islam katanya gitu kan. Muhammad katakan Harus ikut Islam. Tadi aku ngikuti kata-kata kalian tadi. Siapa tadi? Apolteknya, Mister Apolteknya. Nah itu. Baik. Jadi yang abang minta dalam ayat Al-Quran saya, ikutilah Islam gitu. Iya, yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad menyuruh umat Islamnya gitu ya, katanya tadi ya. Baik. Nih bang ya, saya jawab dulu ya. Iya, tidak lah. Aku juga sambil mau belajar juga dari abang. Kita Baik. Sebenarnya bang bukan Nabi Muhammad lagi yang suruh Islam itu, tapi Allah gitu. Ya. Iya. Nih. Bentar ya. Saya boleh tanya balik nanti ya. Tanya lah bang, karena aku orang awam bang di agama bang. Aku awam di agama bang. Nih bang ayatnya saya bacain ya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam ya. Tuh. Oke, begini bang. Itu memang bahasa Arab itu memang itu artinya dari yang Ya iya. Kayak gini aja bang ya. Saya sudah ya. Kayak gini aja, saya nggak lihat terjemahnya ya, nggak lihat. Ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai ayyuhalladzi orang-orang na'amanu yang beriman, ya udkhulu ini fi'il amar, ya kata perintah. Maksudnya udkhulu apa? Masuklah kamu fis-silmi kafah dalam Islam secara menyeluruh. Tuh. Ya, oke, artinya nggak perlu saya lihat terjemahannya, bang. Al-Quran saya itu saya bisa terjemahin.
Nah, orang yang beriman katanya kan, orang yang beriman Hmm. disuruhlah katanya Islam. Itu kan katanya kan. Mm-mm. Nah, jadi Nah, sekarang saya boleh nanya nggak? ya tanya bang, nggak apa bang. Aku juga sambil kita belajar baik. debat. Ini kita bukan debat sambil diskusi. Enggak, ya sambil diskusi aja. Abang ganteng kali bang. Waduh, janganlah bang, bahaya nanti ya. Bahaya nanti ya teman-teman. Apa yang disatukan Tuhan tidak bisa diceraikan lagi, kan gitu. Kayak gimana kalau saya disebut ganteng oleh sesama lelaki? Bahaya bang ya. Apa bang? Bahaya kali ya. Oke, lanjut, bang. Aduh. Oke, lanjut. Ya gini bang, ya gini. Saya mau kasih tahu abang ya. Saya bertanya, adakah ayat bahwa Yesus menyuruh Anda masuk Kristen seperti ayat Islam tadi? Setahu saya memahami dalam selama saya Kristen bang. Yesus tidak pernah menyuruh ada bahasa kalian harus jadi Kristen, katanya nggak ada bang. Lalu kenapa abang jadi Kristen? Karena saya meyakini bang, yakini Yesus adalah juru selamat bagi dunia. Artinya bang gini bang ya, kalaunya tidak ada perintah Yesus Karena untuk gini, Bang. Anda menjadi Bentar, Kristen, Bentar, ya apa? Nah, Yesus lahir sebelum Muhammad lahir bang. Lalu? Benar loh, Yesus sudah lahir duluan sebelum Muhammad bang. Baru Wahyu bercerita di dalam perjanjiannya itu, dalam Injilnya itu akan ada datang ketika dari anak Roh Kudus atau Allah Bapa di sorga. Baik, kita jangan kesana kemari dulu bang ya. Kalau sesuai pertanyaan saya tadi dulu ya, ketika Yesus tidak menyuruh Anda menjadi Kristen, ya ngapain Anda jadi Kristen? Itu masalahnya. Gitu. Kalau saya kan disuruh Islam ada ayatnya, ya karena perintah memang gitu. Nah sekarang Yesus ini bang, dengar dulu bang, saya juga Kristen, ada juga ayatnya. Makanya ayat itu yang saya minta, di mana Yesus memerintahkan Anda jadilah Kristen gitu. Yesus Itu yang saya cari. Yesus hanya memerintahkan pada murid-muridnya, terutama dari surat Paulus ketika dia sudah bangkit dari kematiannya. Bang, kalau surat Paulus bukan perkataan Yesus sudah bukannya. Kenapa? Karena ajaran Paulus beda dengan ajaran Yesus, jauh. Siapa bilang bang? Nah, mau bukti? Buktikan bang, biar kita berdiskusi bang. Ya, baik ya, baik. Tunjukkan di mana? Perlu bukti, baik teman-teman, tunjukkan. Saya buka dulu ya. Yang mana ya? Bertaburan masalahnya, ajaran Paulus ini menentang ajaran Yesus. Yang mana saya kasih ya? Yang mana aja bang, nggak apa-apa. Ya, makanya sebentar. Saya juga pengen juga belajar juga. Kalau memang abang memahami juga di dalam dunia Kristen. Nih, ini aja deh, saya kasih ya. Yang mana? Nih, Bang Edi ya. lagi tidur, Bang Edi lagi tidur. Jangan ada yang ada komentar di bawah ya, Bang Edi naik. Ini jangan komentar di bawah ya. Bang Edi lagi. Bang, nih ya, ini ajaran Yesus nih, saya kasih ya. Ajaran Yesus kayak gini nih bunyinya ya. Karena aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Oke? Sebelum semuanya terjadi. Ya. Selama ingat ya, langit dan bumi ini masih ada, satu titik pun kata Yesus ya tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Ini ajaran Yesus. Coba sekarang ya. Nih, ini ajaran Paulus nih ya. Nah, ajaran Paulus ya, perhatikan bang. Ajaran Paulus kayak gimana? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya.
apa-apa. Kata Yesus hukum Taurat kagak boleh satu titik pun dibatalkan, kagak boleh satu titik pun dihilangkan. Kata Yesus. Kata Paulus ya hukum Taurat telah batal. Kamu memang nggak bisa mengartikan, Bang. Jadi kalau menurut Abang mengartikannya, memahami bagaimana itu? Ya iya, makanya saya bilang kepada Anda, ya. Ajaran Yesus itu bukan ajaran Paulus. Jadi nggak bisa Anda bawa-bawa. Kalau saya berbicara tentang Yesus, Anda nggak bisa bawa ucapan Paulus. Anda harus cari dari Yesus itu sendiri gitu. Dengar lo, Bang. Hukum Taurat ada nggak di Islam? Abang baik ya, ini lagi ya, nanya ini lagi ya. Aku nanya itu memang. Baik ya, saya jelaskan hukum Taurat dalam Islam. Berarti dalam Quran gitu, Bang. Dalam Quran. Ada nggak di Islami Musa, tentang Musa? Baik. Hukum Taurat itu ada berapa, Bang? Ada 10 di kami di Kristiani. Sebutkan satu-satu. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Saya harus. Ada HP nggak? Abang buka pakai Google aja di situ. Nggak bisa, impor satu. Kayak mana mau dibilang? Iya. Pinjam sama teman nggak ada. Nanti kalau seandainya saya lihat Google, nanti terjeda, kan nggak bisa. Baik, ya terjeda. Maksudnya pinjam HP teman sebentar buat ngegoogle bisa nggak? Ketik 10 hukum Taurat gitu. Orang oke, dari 5 aja ya. Kalau yang abang ingat aja dulu apa? Hah? Yang abang ingat dari 10 hukum Taurat itu apa? Yang saya ingat cuma hormati orang tuamu, nomor 5, baru baik. 6. Kagak usah berurutan, nggak apa-apa gitu. Satu, yang Anda ingat hormati orang tua ya. Di manakah di Islam ada hormati orang tua kan kayak gitu? Iya. Betul nggak? Iya. Quran surah Luqman ayat 15. Tuh, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Tuh ya, kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Oke, 1. Apalagi? Kedua, itu ayat 1 atau ayat 2 ini di Taurat. Jangan tuhankan Allah lain, orang lain atau patung selain Allah. Baik, beda Bang, beda. Satu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Terus jangan membuat patung. Itu beda. Oke. Ya. Kalau kami patung. Iya, satu jangan membuat patung gitu. Satu poinnya juga jangan ada Allah lain. Oke. Jangan ada Allah lain. Saya nggak berurut ya. Saya enggak apa-apa ya. Saya paham. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Di manakah di ayat Qur'annya? Quran surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa ya, tapi Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kagak boleh ada Tuhan lain, Allah lain di hadapan Dia. Tuh. Sama juga. Begitu juga Yesus mengatakan kepada mereka. Bentar dulu Bang, kalau kita urus Taurat, urus dulu Taurat berapa poinnya. Karena Anda mempertanyakan masalah hukum Taurat sama saya, kan gitu. Itu juga kepada mereka. Kepada muridnya dan yang mengikuti mereka. Oke, yang saya ingat 3, jangan membuat patung. Ya, hukum Taurat yang saya ingat, jangan membunuh. Ya, jangan membuat patung. Quran surah An-Nisa ayat 117. Iyad'una min dunihi illa inasa wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah itu selain Allah hanyalah berhala atau patung, dan di dalam patung itu ada jin kafir yang durhaka. Tuh, jangan boleh ada patung gitu. Makanya Islam itu nggak ada simbol apapun gitu. Apalagi kita juga, gini Bang, kita juga tidak menyembah patung Bang. Sama-sama juga ya kita nggak menyembah patung. Oke, apalagi poinnya? Oke, yang membunuh. Jangan membunuh. Al-Maidah ayat 32. Kata Bani Israel, "Man qatala nafsan bi ghairi nafsin
au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Ditetapkan untuk Bani Israel dalam Tauratnya bahwa apabila membunuh satu orang, maka dosanya dia seakan-akan telah membunuh seluruh manusia. Oke. Nah, Tuh. ini terakhir. Yang ini terakhir. Apa dong? Apa lagi? Yang saya oh ya, mendusta lah dulu, mendusta. Jangan berbohong. Ya. Quran surah An-Nahl ayat 105. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya orang yang berbuat kebohongan adalah orang yang tidak mengimani ayat-ayat Allah. Oke, baiklah. Yang terakhir yang saya ingat ini di Apa lagi? 1 Korintus 5 ayat 5 yang kita berkat waktu saya naik, abang langsung off bang ya. Berzina bang. Nah gini bang, sebelum abang menjelaskan, tunggu bang. Ya. Saya mau ini bang sambil blokir judul. Silakan lanjut. Belum abang belum ini hukum Taurat dari Musa atau yang dikabarkan sama kita. Nah, berzina yang waktu itu kemarin saya naik, abang langsung off. Saya jelaskan semuanya, abang langsung off. Oke. 1 Korintus 5 ayat 5 ketika Paulus mengatakan kepada jemaah Korintus. Nah, berzina bang. Kristen. Zina. Tunggu, bentar. Baik, Yang terus? hukum Taurat. Makanya Kristen tidak pernah berzina ataupun dia memenangkan istrinya. Jadi ya maksudku gini bang, itu ada nggak di ayat kita hukum Taurat di Islamnya itu kita bagus tiwangnya bukannya kenapa ya? Oke. Jangan berzina. Quran surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Kagak usah melakukan mendekati aja kagak boleh zina itu. Jangan kamu Jadi mendekati zina, kata Allah. Itu adalah suatu jalan yang buruk. Tuh di Al-Qur'annya. Quran surah Al-Isra ayat 32. Bayangkan bang, mendekati aja kagak boleh, apalagi melakukan. Yes, sama juga, kami juga boleh gitu. Nah, apalagi? Itu aja yang saya ingat. Satu, jangan mencuri. Ya mencuri ya, itu lupa tadi. Aduh, itu ya di atas mendusta tadi. Iya, jangan mencuri. Quran surah Al-Maidah. Karena kulitnya bang ganteng makanya lupa tadi. Quran surah Al-Maidah ayat 38. Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Laki-laki atau perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Tuh. Ya. Itu juga sama dengan ayat itu, Bang. Apalagi? Jadi masalahnya kita sebenarnya apa di sini? Masalahnya kayak gini bang, ya yang bikin kacau itu gara-gara ada Kristen dan Paulusnya. Ada Kristen dan Paulus CS. Andaikan kagak ada Kristen dan Paulus CS, ajaran Yesus dengan ajaran Islam itu sinkron gitu, nggak ada masalah. Sama dengan ajaran Islam Yesus itu. Kan sama-sama aja. Ada hukum Taurat dari Musa juga. Iya, Nabi Musa ada hukum Tauratnya. Yesus menyuruh menyembah Allah, mengesahkan Allah. Kan kayak gitu. Katakanlah Tuhan itu esa. Kan kayak gitu dalam Islam. Kata Yesus, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kan ajaran Yesus. Ajaran Nabi Musa Ulangan 6 nomor 4. Ya Bang ya, bentar. Di situ dikatakan Tuhan itu esa. Jadi dari Abraham lanjut ke Musa, lanjut ke para nabi sampai Yesus, sampai Nabi Muhammad. Andaikan tidak ada Kristen dan Paulus, nggak akan recok. Iya, karena ajarannya sama gitu dari dulu. Jadi kita harus cari siapa di keturunan si Paulus. Tahu nggak? Nah, makanya Paulus ini siapa sih nama orang tuanya? Nama orang tuanya aja kagak jelas bang, tiba-tiba jadi rasul. Mau abang ikuti orang itu kayak gitu? Saya bang secara iman saya mempercayai Yesus. Yesus adalah juru selamat kami. Bukan Paulus.
Paulus itu cuman kayak mana dia bilang bang, ibaratkan seperti ustaz-ustaz ataupun ya situa-situa atau kayak mana lah memberikan kabar Injilnya itu bang. Baik, bentar ya bang ya. Jadi kita ada teori, ada Sebentar bang ini. teori, ada yang memberikan yang Oke. yang praktis. Ya. Baik, habis live. Ya gimana bang? Ada seperti apa? Live, habis durasi live maksudnya bang. Bukan, ada yang nanya dari investornya katanya dia mau tahu kayak gimana. Silakan. Aku langsung di off kan Enggak lah, enggak. Yang penting Kemarin juga gitu juga sama Bang Edis TV naik aku langsung di off kan. Yang penting ente kayak gini aja bang ya. Ente nggak bakalan di off kan kalau kita tidak dipersatukan gitu ya, gitu aja. Bahaya kalau kita dipersatukan tidak dapat dipisahkan itu ya. Aku heran lihat kalian berdua. Kalian berdua. Aku naik di Edis TV diturunkan. Naik, abang juga pengen udah habis durasi nih mulai tinggal tanya. Baru 5 menit aku. Aduh mau. Abang nggak lagi sesak bang ya. Udah. Apalagi yang mau Anda tanyakan? Tadi kalaunya tidak ada perintah Yesus jadi Kristen, nggak usah jadi Kristen. Ngapain jadi Kristen? Oke, gini bang. Ada orang bilang gini bang. Kristen itu menyembah patung, menyembah yang enggak kata seperti Yesus, menyembah manusia. Padahal dia bukan menyatakan Allah katanya. Padahal Yesus mengatakan ketika ada yang Herodes mengatakan kalau kau memang anak Bapa katanya, anak Bapa katanya, Allah di surga, selamatkan dirimu, kata Herodes sama dia Yesus. Yesus mengatakan kau sendiri mengatakan saya anak Bapa katanya. Nah, yang kedua, ketika saya bertanya, ada Kristen menanya kepada kita, salahkah kita menyembah orang mati katanya? Yang sudah di Islam. Enggak, Islam sama Kristen. Kenapa? Salahkah menyembah orang mati? Iya, salahkah kita menyembah orang yang mati? Ya jelas tapi salah. Berbadan manusia. Salah menyembah orang mati. Ngapain kita nyembah orang mati? Ngapain coba yang disembah itu yang maha hidup bang, yang tidak pernah mati? Ngapain menyembah orang mati? Oke, tanya sama abang. Abang Ustaz. Terus? Abang memberi Injil kan? Atau memberikan suatu arahan supaya mereka percaya Allah kan? Atau Tuhan Allah. Baik bang, kalau referensi Injil ya saya ambil dari perkataan Yesus dan sinkron terhadap Quran. Ya, karena verifikasi. Itu pertanyaan, saya bertanya. Abang Ustadz kan? Terus, lalu? Berita Injil juga kan? Terus? Nah, Yesus dan Muhammad juga pemberita Injil. Nabi Muhammad dan Yesus pemberita Injil. Baik, lalu? Yang diturunkan dari Allah katanya. Yang pertama Yesus, yang kedua Muhammad. Ya baik. Lalu? Wahyu. Lalu? Nah, lalu kutanya sama abang, salahkah kita menyembah manusia yang sudah mati? Salah. Salah ya? Salah. Hah? Gimana bang? Kata Yesus. Berarti Yesus, kalau abang mati, maaf lu bang, abang mati, aku percaya bang. Gak boleh saya disembah. Kalau juga aku kan? Gak boleh saya disembah. Saya orang mati. Ya, bukti kan itu yang saya bilang. Salah enggak? Salah nyembah orang mati bang. Berarti kan aku juga salah menyembah abang atau mempercayai abang. Apa hubungannya? Inilah kan saya percaya. Yesus mati dan hidup kembali. Lalu? Udah? Dia berbadan manusia. Dia memberitakan Injil dia selama dia hidup. Begitu juga Muhammad. Oh, gitu. Jadi menurut Anda, abang ustaz kan? Tunggu bentar, jangan potong. Abang juga ustaz kan? Terus, jadi saya selama hidup saya ngajar gitu maksud Anda, ya Injil dan Al-Quran. Kalaunya ada orang nyembah saya salah atau tidak kan kayak gitu. Sebagaimana Anda nyembah Yesus. Udah intinya gitu kan?
Iya. Tetap salah, tetap ya. Berarti Karena apa? Gini Bang, ya. Yesus itu Anda anggap Tuhan, sedangkan saya itu manusia, bukan Tuhan. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, manusia. Kalaunya bukan Tuhan kayak Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad itu nabi wajar beliau mati atau wafat gitu. Mati itu terlalu kasar sih bagi nabi gitu ya. Wafat ini ada ya. ini aku nggak tahu ini entah apa ini sembahan dan mengikuti. Ya bentar-bentar ya Bang ya. Jadi Nabi Muhammad kalau wafat wajar. Kalau saya wafat itu juga wajar. Yang kagak wajar itu Bang, Tuhan yang mati gitu loh. Lalu disembah, ini Tuhan apa Bang? Oke. Heran saya. Yang kagak wajar itu Tuhan mati loh. Ya lalu disembah Tuhan yang mati ini. Yang bilang turunkan botol naikkan dulu nih. Yang turunkan botol naikkan dulu Ustaz. Aduh, ya biarkan aja Bang, biarkan aja dia tulis sudah. Anda Kristen Kemarin terakhir juga. Jadi aku tanyakan sama Bang Edis kemarin. Ini Bang Edis kayaknya hadir kayaknya nih. Jadi ada nih apa ya? Oh, udah keluar dia. Nggak bakal berani ya naik ke tempat saya Bang. Iya, kemarin aku juga bahas gitu. Dia naik ke tempat saya itu karena ada Ustadz Wafi. Dia mau diskusi dengan Ustadz Wafi. Setelah diskusi dengan Ustadz Wafi kabur dia dari saya. Nggak mau diskusi dengan saya dia. Oke lah, saya naik dulu bentar Bang ya. Ini sinyal kayaknya gagal lagi nih. Ntar naik lagi ntar lo ya. Oh, naik lagi. Iya. Oh, mau naik lagi. Iya. Oke lah kalau kayak gitu ya. Jam berapa? Jangan lama. Ya, jangan lama. Cuma 10 menit aja, 10 menit. 10 menit. Waduh, lama kali. Ya. Lama kali.